Maka perbanyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah pengakuan kita yang setulusnya bahwa kita ini tidak ada kemampuan kecuali kemampuan yang diberikan oleh Allah. Pada pengajian yang lalu beberapa kali saya sebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya. Kenapa harus pakai bismillah menyebut nama Allah? Karena tidak ada yang bisa kita buat, tidak ada yang bisa kita mampu kecuali tolongan dari Allah. Contoh yang paling dekat, saya duduk saya di sini, ini bukan kemampuan mutlak dari saya. Ini adalah kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah. Masih Allah anugerahkan kepada saya, masih bisa pinggang saya, masih bisa kaki saya dilipat sehingga bisa duduk di kursi ini. Kalau bukan karena izin Allah dan tolongan Allah, apa sih yang bisa? La haula wala quwwata illa billah. Sampai akhir lebih bagus. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan tolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setan dan iblis itu senantiasa mengajak kita untuk menunda-nunda itu. Oleh karena itu, untuk setan itu banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk menjauhi godaan daripada setan itu. Salah satunya adalah al-masjidu. Masjid adalah benteng orang Islam, benteng orang yang beriman. Husunul muslimina minasyaitan, husunul muslimina minasyaitan, al-masjidu, masjid. Musuh setan itu masjid. Sangat dibenci oleh setan. Kenapa? Di masjid orang berzikir. Zikir itu adalah benteng orang yang beriman. Makanya jangan merasa macam tadi Pak Haji Daud, kan kita berzikir tadi. Kalau bagi orang yang apa namanya, yang pemikirannya ekonomi, terlalu lama lah zikirnya ini katanya kan. Maunya cukup kulhu, aku subhanallah 33 langsung doa lah. Iya kan? Tapi ingat, besok belum tentu kita bisa lagi berzikir. Siapa yang bisa jamin? Kita yang ada di masjid ini, yang ikut tadi berzikir dan doa, belum tentu besok malam, besok maghrib kita masih bisa. Syukurlah kita tadi bisa sempat. Jangan-jangan itulah zikir kita yang terakhir, maghrib. Siapa tahu? Tidak ada yang jamin. Makanya kalau kita berzikir, bayangkanlah di hatimu, bayangkan di dalam jiwamu bahwa itulah zikirmu yang terakhir. Tidak ada lagi waktu yang lain. Supaya khusyuk, supaya khusyuk, sama dengan sholat, sama dengan sholat. Ya Pak Jubri ya, mohon maaf.
Solat. Kalau kita mulai solat sudah membayangkan, jangan-jangan ya Allah, inilah solat isyaku yang terakhir. Saya tidak tahu besok malam apakah saya masih ada umur, apakah saya masih bisa solat isya. Maka solat isya yang dilakukan itu pasti akan lebih khusyuk dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena ini semacam pertemuan terakhir. Maka kalau kita dalam solat kurang apa namanya? Ya kurang khusyuk ya. Ya wajar-wajar saja lah sebenarnya kan. Tapi kalau udah terlalu kemana-mana, ya bayangkanlah solatmu itulah yang terakhir. Kalau kita sudah membayangkan itu ibadah terakhir, tentu kita akan muncullah rasa takut kita kepada Allah dan harapan kita tentang ampunan Allah. Maka masjid, karena dia tempat ibadah dan zikir, adalah musuhnya syaitan. Oleh karena itu kita hidupkan masjid. Tentunya dalam menghidupkan masjid berbagai macam yang bisa kita buat. Ya, termasuk salah satunya seperti ini, ya, pengajian, sholat, iktikaf. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi musuh setan yang selalu menggoda kita itu, ya pertama masjid. Masjidlah tempat kita, masjidlah benteng kita. Kenapa dia jadi benteng? Karena di sana banyak zikir, banyak ibadah. Zikir itu paling dibenci oleh setan. Yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah. La siyama la haula wala quwata illa billah. Terutama perbanyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak itu. Kapan saja. Berzikir tidak mesti dalam keadaan berwudu. Beda dengan sholat, ya, beda dengan sholat. Kalau sholat harus berwudu, kalau zikir tidak, ya. Dan tempatnya pun memang bukan hanya di masjid, di mana-mana berzikir itu bisa dilakukan. Ya, sambil nyetir motor, bawa motor, sambil nyetir mobil. Berapa banyak orang yang dari sini ke Jakarta bisa bisa membaca Al-Quran berapa juz ya, berapa juz. Sambil nyetir dia. Menyetir sambil berzikir itu nyaman itu. Nyaman dan tenang. Kenapa? Karena berzikir itu tatma'innul qulub, menenangkan hati. Nyupir harus tenang. Kalau lagi jengkel jangan nyupir, bahaya. Kalau lagi kesal jangan nyupir. Lagi jengkel jangan nyupir. Lagi marah jangan nyupir. Tidak boleh. Kenapa? Itu nanti akan muncul bahaya. Karena akan muncul nanti kekurang hati-hatian. Tapi kalau sambil berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu akan membuat jiwamu tenang. Kalau jiwa tenang, maka kita nyupir pun akan tenang. Seburuk apapun, sepadat apapun, sejauh apapun perjalanan itu akan terasa nikmat karena dihiasi dengan zikir. Maka perbanyak zikir, la haula wala quwata illa billahil
aliyil azim. Ucapan la haula wala quwata illa billah adalah pengakuan kita yang setulusnya bahwa kita ini tidak ada kemampuan kecuali kemampuan yang diberikan oleh Allah. Pada pengajian yang lalu beberapa kali saya sebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya. Kenapa harus pakai bismillah menyebut nama Allah? Karena tidak ada yang bisa kita buat, tidak ada yang bisa kita mampu kecuali tolongan dari Allah. Contoh yang paling dekat saya, duduk saya di sini, ini bukan kemampuan mutlak dari saya. Ini adalah kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah. Masih Allah anugerahkan kepada saya, masih bisa pinggang saya, masih bisa kaki saya dilipat sehingga bisa duduk di kursi ini. Kalau bukan karena izin Allah dan tolongan Allah, apa sih yang bisa? La haula wala quwwata illa billah. Sampai akhir lebih bagus. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan tolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qiraatul Qur'ani hisnun. Benteng yang selanjutnya adalah baca Quran. Masjid, zikir, Quran. Baca Quran. Ini adalah hisnun mu'minina minasyaiton. Benteng orang yang beriman, benteng orang Islam dari godaan setan. Perbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita sudah sama-sama pahami. Jangankan membacanya, nengok Al-Quran saja pun dengan ikhlas sudah pahala. Mewakafkan Al-Quran, ya kita paling bisa membaca Al-Quran satu, ya Pak Haji. Mau banyak, wakafkan Al-Quran agak satu apa ya 10 buah Al-Quran. Siapapun yang membaca Al-Quran ini, siapa yang menyiapkan Al-Quran ini, lalu siapa yang bacanya, orang yang menyiapkan Al-Quran ini dapat pahala setiap huruf yang dibaca oleh orang yang membacanya. Itu pasti. Al-Quran yang di apa ini, yang di tiang-tiang ini, ya bagus itu, ya saya bagus, saya setuju Pak Menghitam, model itu tempat Al-Quran. Jangan di bawah ya. Kadang-kadang Al-Quran setingkat dengan tumit kita. Awak baca khutbah di atas, Al-Quran rehal di bawah. Awak lebih tinggi darinya. Kalau lantainya berbeda tidak masalah. Ini enggak. Saya setuju model ini. Jadi Al-Quran tidak dihina, Al-Quran tidak diremehkan, bahkan dia di tempat yang tinggi. Kalau dibuat direhal di bawah ini, janggal perasaan. Saya berapa kali saya gemetaran membaca khutbah, ya, karena Al-Quran ada di bawah, awak di atas, gemetaran saya, pucat muka saya, lemas, takut kalau dikutuk Al-Quran itu. Tapi Al-Quran itu kan kita lihat setelah kita di atas. Kalau di sini dia dekat, nampak tadi kita angkat, ini di ujung sana. Jadi tolong itu ya, siapapun pengurus masjid manapun, musola manapun,
tolong tempat Al-Quran itu ditinggikan, ya, dimuliakan. Tidak sama itu dengan Al-Barzanji, ya. Tidak sama dengan Al-Barzanji. Kalau Al-Barzanji itu karangan manusia itu, ya, karangan manusia itu. Membacanya bagus, pahala kita. Apalagi memahami makna-maknanya. Tapi Al-Quran, mushafnya saja tidak boleh disepelekan. Model itu. Makanya membakar Al-Quran yang sudah tua kan, ya sudah apa namanya, yang sudah koyak-koyak, kan ada tata tertibnya kan. Tidak semudah itu kayak masukkan ke buang sampah lalu hidupkan api. Oh, itu tidak bisa model itu. Buat tempat yang tinggi, tempat pembakarannya, karena mungkin tidak mungkin lagi dimanfaatkan karena udah banyak halamannya yang sudah rusak. Tempat-tempat pengajian kan banyak itu, macam di pesantren-pesantren. Buat tempat yang tinggi, buat api. Nanti setelah itu udah dibakar, habis mutung semua, lembah apa namanya, arangnya itu, arang yang bentuk kertas tadi, siram dengan air. Airnya itu baru tumpahkan ke tanah yang tidak di tempat yang hina. Jangan buang ke WC airnya itu. Tadi kan udah masuk ember, udah dibakar, disiram dengan air, kemudian masuk di ember, lalu jangan sembarangan buangnya, tapi gali lubang sedikit, tumpahkanlah ke situ air sisa bakaran Al-Quran tadi, supaya kita tidak termasuk menghina Al-Quran. Kumpul dia, iya, jangan dibuat, wah ini kan tidak guna lagi, kayak koran deh dibuat, tidak boleh, lalu dibawa ke tong sampah lalu dibakar di sana. Jangan, harus dihormati. Saya setahun, belum sampai setahun yang lalu, semua guru saya, beberapa orang guru di pondok, karena di situ kan berpuluh tahun Pak, udah 30 tahun, banyak Al-Quran yang tidak jelas, bukan tidak bisa dibaca, alamannya udah banyak hilang, entah yang mana sambungannya lagi. Anak-anak itu kan tidak bisa lagi akhirnya dikumpul berapa orang guru saya buat ngawasinya. Jangan tinggalkan sebelum selesai. Dikelilingi oleh guru, udah dibuat tempatnya tinggi, tempat membakarnya dikelilingi oleh guru-guru pesantren itu, baru dibakar. Lalu arangnya tadi dikumpul, masukkan ke ember besar, siram dengan air, baru gali lubang. Iya, gali lubang samping masjid itulah, jangan di samping WC. Jangan samping WC, samping masjid, di tempat yang mulia. Baru tumpahkan airnya ke situ, selesai dia. Begitu tata tertib untuk membakar Al-Quran yang tua, ya. Al-Quran tua. Jangan biarkan kececer. Begitu caranya. Baik, bapak-bapak ibu sekalian yang saya muliakan, wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Quran itu adalah benteng. Benteng kita dari setan. Benteng kita dari setan. Jadi masjid, zikir kepada Allah, kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Lebih afdalnya ya sekali-sekali, walaupun kita baca sekalian dengan artinya, kan ada sekarang Al-Quran itu model-model itu kan ada artinya itu, ya. Bahkan kalau Al-Quran sekarang udah lengkap saya tengok. Untuk cara membacanya saja, hukum tajwidnya sudah ada. Malah yang dulunya yang payah didapatkan adalah ahkamul waqfi wal ibtida, sekarang sudah dilengkapi dalam Al-Quran yang modern sekarang ini. Cara di mana berhenti, di mana harus memulai, supaya tidak terputus kalimat yang tidak sempurna, sudah dibuat sekarang pertanda di Al-Quran kita yang sekarang ini. Ahkamul waqfi wal ibtida itu sebenarnya suatu disiplin ilmu tertentu itu, ya. Mohon maaf, mungkin Pak Haji Daud
mendengar saya ngaji, tidak enak dengarnya. Tapi kenapa saya dibawa musabaqah sampai ke nasional? Ya, kenapa untuk mendampingi anak dari provinsi Jambi dibawa saya beberapa kali ke nasional? Karena ada ilmu al-ahkamul waqfi wal ibtidah. Orang yang pintarnya melakukan lagu Al-Quran bagus, belum tentu dia tahu hukum itu. Karena dia harus memiliki ilmu pengetahuan yang lain. Pengetahuan ilmu nahu, pengetahuan ilmu sorof, pengetahuan bahasa Arab itu sendiri, dan mengerti maknanya. Supaya dia tahu di mana dia harus berhenti. Mohon maaf, itu anak-anak kita dari Batanghari ini, kalau ke nasional atau ke provinsi, sebelum dia tampil bertemu dulu agak 2 menit. Makanya saya macam di Sarolangun kemarin, di Kerinci kemarin, setiap yang ngaji tingkat dewasa, walaupun saya tidak pintar ngaji Al-Quran seperti beliau, tapi bertemu dulu dengan saya. Udah dicabut makro, mana yang mau dibaca. Sebelum dia tampil, saya saya atur dulu di mana dia berhenti, dari mana dia memulai. Karena sering qori'ah kita dulu yang kalah dalam ngaji gara-gara itu. Lagunya luar biasa, lengkap semuanya variasinya. Tapi contohnya itu ada anak-anak yang qori' nasi internasional malah, macam Fikri dari Sarolangun, ya, dia sering kena di ahkamul waqfi wal ibtidah karena tidak mungkin kurang memperhatikan atau kurang memahami beberapa ilmu, disiplin ilmu yang lain. Jadi orang yang mengerti bahasa Arab, mengerti tata bahasa Arab, mengerti maknanya, semuanya baru bisa. Kalau sekarang alhamdulillah Al-Quran yang sekarang ini sudah dilengkapi, jadi tinggal baca saja kita. Udah mudah sekarang mempelajarinya. Kalau dulu, ya saya pernah bersidang 1 jam gara-gara itu dengan ketua pengadilan agama Muara Belian, almarhum orang tua kita Ubay Ali. Waktu dia ketua pengadilan sini, waktu terjadi musabaqah 1 jam kami bersidang mempertahankan pendapat. Dia buka kitabnya, saya baca kitab saya. Ini kitab, ini kitab. Oh iya, sampai begitu masalahnya. Di depan semua dewan hakim untuk masalah hukum wakaf dan ibtidah. Begitu pentingnya.